Diri ya. Sebelumnya aku juga, udah di play. Sorry. Oke. Kita ulang kali ya. Selamat malam semuanya. Oke, sebelum mulai aku mau perkenalkan diri. Namaku Gledy. Aku bersekolah bersama dengan Pak Imam, tapi gue udah selesai. Aku melayani sekarang di Freedom Church sebagai youth leader dan juga sebagai community core team. Jadi aku mengepalai beberapa sel-sel group yang ada di gereja kami gitu. Jadi aku dengan Pak Imam kami satu sekolah. Saya juga baru lulus tahun lalu 2024 dan terima kasih buat Kak Desi sama Kak Imam dipercaya untuk sharing. Sebelum saya sharing, saya percaya bahwa Roh Kudus bisa bicara sendiri buat teman-teman. Jadi saya percaya apa yang kita sampaikan bukan tentang pelajaran aja, tapi saya percaya Tuhan bisa berbicara buat kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di hidup kita. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Ini menjadi bukti kasih karunia Tuhan buat kehidupan kami. Kami ada berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir kebetulan Tuhan, karena kami kenal siapa atau karena kami bergaul dengan siapa. Tapi kami tahu bahwa Tuhan yang selalu inisiatif Tuhan, yang selalu membawa kami untuk datang bertemu dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang bahwa bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami Tuhan. Terima kasih hari ini kami mau belajar Tuhan, tapi kami mau izinkan Tuhan berbicara buat kami, pakai hamba-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, dan boleh menjadi jawaban bagi setiap yang ada, yang hadir di sini. Engkau mengasihi kami semua melebihi siapapun yang bisa bilang sayang sama kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kebenaran, kami akan terima apa yang dunia nggak bisa kasih buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur, dan kami menerima semua kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur dan menerima setiap berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, kita di level 3, pelajarannya tentang buah keselamatan. Satu hal yang aku mau sharing, oke? Karena kita sama, di dalam kerajaan Allah nggak ada, di dalam kerajaan Tuhan nggak ada anak emas. Oke, di dalam kerajaan Tuhan semua punya fungsi. Oke, saya kerjaannya tiap hari saya coaching. Tadi ketemu sama bro siapa namanya? Dennis. Kita pernah main 3-on-3 kalau nggak salah satu tim. Saya bareng-bareng dulu sama Dennis. Cuman itu cabutan ya Dennis ya. Dipanggil bareng-bareng sama Dennis gitu. Jadi kita pernah main. Menang nggak Dennis waktu itu Dennis? Enggak ya? Enggak menang ya. Oke. Jadi saya mau kita sama-sama gitu ya, udah belajar dari di level 1 ya gitu. Saya cuma mau kasih tahu sharing gitu bahwa itu bukan pelajaran gitu ya. Identitas kita di dalam Kristus itu bukan quotes. Identitas di dalam Kristus itu bukan berita doang gitu, tapi itu kebenaran. Itu kebenaran yang kita harus pakai di hati kita, pakai di hidup kita, renungkan di hati kita, dan kita jalan dengan belief system yang baru. Waktu kita kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Artinya, kita ada di dalam budaya, atau kita ada di dalam kerajaan yang berbeda. Oke, kita ada di dalam kerajaan yang berbeda gitu. Karena budaya kita udah berbeda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Bukan berarti mereka salah. Tapi ada waktu di mana kita dibawa sama Tuhan ya. Judul kita hari ini kan berbuah. Tuhan akan bawa kita untuk Dia beresin kita. Cara pandang kita bukan gini, oh kamu salah, bukan. Jadi Tuhan bawa kita untuk supaya kita melihat bahwa bagaimana saya melihat kamu. Bukan bagaimana orang lain lihat saya. Oke? Kalau mau dibilang, kita nih hidup dari kasih karunia. Kita hidup dari anugerah. Saya buktinya. Saya bisa berdiri di sini, saya cuma bisa bilang karena kasih karunia Tuhan.
Makanya hari ini kita belajar buah dari keselamatan. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita pasti bisa berbuah. Oke, dari mana kita tahu buahnya? Dari sikap kita tiap hari. Nah, tapi kita kalau bangun bangunannya, pastikan ini kan gedung lantai 2 ya. 3 ya. Lantai 2 ya. Kalau kita cek gitu ya, sebelum ini bangun ke atas, ini pasti dibangunnya ke bawah. Saya selalu bilang, saya coaching beberapa atlet gitu ya. Saya selalu bilang sama yang saya coaching, yang kelihatan, yang tidak kelihatan selalu lebih penting daripada yang kelihatan. Artinya, apa yang kita percaya lebih penting daripada yang kelihatan. Bangunan yang bagus, orang yang bisa sharing di sini, saya yang bisa sharing di sini. Oke, saya punya, dengan sengaja saya belajar untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan yang saya sembah. Namanya Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya bisa kita hidupi waktu kita terkoneksi sama Tuhan. Oke? Jadi kita nggak bisa dalam kehidupan kita ukur diri kita dengan apa yang cuma kita lihat pakai mata. Karena bangunan ini di lantai 2. Bangunannya sebelum ke atas, dia ke bawah dulu. Baru fondasinya kuat. Nah, baru saya masuk ke tema kita. Makanya saya bagi kemarin udah sharing di BSD, saya bagi 4. Tapi karena kita hari ini sampai pelajaran yang kedua, jadi ada 5 poin yang saya akan bagiin. Oke, yang pertama ada kata percaya. Oke, kita buka firman Tuhan di Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Saya baca, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, cerita ini ada di Perjanjian Lama. Cerita ini ada di kisahnya Abraham ngomong sama Tuhan. Tapi melalui karyanya Kristus, semua apa yang ada di Alkitab, kita bisa klaim itu jadi punya kita. Artinya saya tulis di sini, percaya itu kata yang sederhana. Tapi kita perlu cek tiap hari. Apakah kita percaya sama Tuhan? Kita perlu cek tiap hari apakah kita bergantung dengan perkataan Tuhan. Apakah kita hidup dari perkataan Tuhan? Karena kata percaya ini punya makna yang penting. Saya di musim saya sekarang ini, saya lagi renungin Yohanes 6 ayat 29. Nggak usah dibuka, nanti buka sendiri. Dimana firman Tuhan di situ dibilang, pekerjaan yang Tuhan kehendaki ialah kamu percaya kepada yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus Kristus. Ya saya nggak tahu di sini siapa yang mungkin lagi berdoa buat pekerjaan. Tapi waktu kamu belum bekerja, kamu punya pekerjaan. Yohanes 6 ayat 29 bilang pekerjaannya percaya. Jadi percaya itu aktif. Dia nggak pasif. Saudara bisa bikin apa aja, tapi saudara nggak percaya sama Tuhan. Sorry, saya harus bilang, bahkan kita bisa pelayanan, tapi kita nggak percaya Tuhan. Karena hubungan pribadi sama Tuhan lebih penting sama Tuhan daripada apa yang kita kerjakan. Jadi jangan gantikan hubungan pribadi kita sama Tuhan dengan pelayanan. Itu hal yang berbeda. Makanya kata percaya itu penting banget. Percaya saja. Kita baca Alkitab, asal kamu percaya. Firman Tuhan bilang kan? Ya kan? Jadi padamu sesuai dengan apa yang kamu percaya. Jadi kepercayaan penting banget ya. Nah, konteksnya ini ada di Perjanjian Lama, tapi Abraham percaya sama Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, kita percaya sama Tuhan karena kita dibenarkan Tuhan. Jadi kita nggak percaya sama Tuhan berdasarkan saya udah bikin baik banyak nih, saya udah amal banyak nih, saya udah lakukan perbuatan sosial yang banyak nih. Berarti based on apa yang kita lakukan. Sedangkan keselamatan itu cuman percaya. Jadi kita percaya apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Oke. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16.
Yohanes 3 ayat 16. Saya baca firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca ayat ini, kata percaya jadi penting banget. Yesus mati buat semua orang, tapi anugerah keselamatan hanya untuk yang percaya. Saya ulangin ya, Yesus mati buat semua orang, tapi keselamatan, benefit dari keselamatan itu hanya untuk yang percaya. Jadi sangat penting kata percaya di dalam firman Tuhan. Jadi kepercayaan kita menentukan jalan hidup kita. Apa yang kita percaya menentukan masa depan kita. Saya belajar gitu ya, untuk tidak memperkatakan bahkan nonton hal-hal yang negatif. Karena buat saya tahu bahwa itu akan mengarahkan hidup saya. Mungkin kita tanpa sadar gitu, kita dengar lagu-lagu yang kata-katanya bad words gitu ya. Saya sharing sama teman-teman saya, di anak-anak yang saya layani ya. Boleh nggak? Boleh aja dengar, tapi jangan lama-lama. Karena tanpa sadar itu bisa jadi belief system kita. Iman timbul dari pendengaran akan, berarti apa yang kita dengar juga menentukan belief system kita. Jadi kita mau dengar apa? Gitu. Nah, makanya percaya penting. Gitu ya. Firman Tuhan bilang lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Artinya Tuhan mau punya hubungan sama kita, supaya kita bergerak based on direction-nya Dia. Kita bergerak based on tuntunannya Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan tuh nggak meriah gitu kadang-kadang. Gitu. Karena kita punya hubungan pribadi, kita baca firman, kita renungin firman, kita jadi ngerti keselamatan kita. Kita jadi ngerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi kita baca firman, percaya firman, bukan supaya Tuhan sayang kita. Tapi kita percaya firman karena kita tahu kita disayang. Nah, karena kita disayang, kita perlu baca firman Tuhan. Kenapa baca firman Tuhan? Ini orang yang sayang, pribadi yang sayang sama gua. Dia lihat gua kayak gimana sih? Nah, saudara nggak bisa ketemuin di TV. Saudara ketemuin di firman Tuhan gitu. Saya ketemuin di firman Tuhan. Saya bisa percaya bahwa saya sudah diselamatkan karena firman. Yesus Kristus ketemu panggilannya waktu dia baca kitab Yesaya. Jadi firman yang jadi manusia. Ya, kalau kita baca Matius 3 sama Matius 4, kan kita tahu ya, firman itu telah jadi manusia. Oke, berarti dia firman yang hidup. Nah, waktu dia dicobain iblis, di Matius 4, waktu dia dicobain iblis, ya kan? Yesus ngomongnya apa? Ada tertulis. Bisa nggak bayangin dia ya firman yang hidup, tapi dia baca firman. Karena waktu dia lawan iblis, dia bilang ada tertulis. Artinya dia kasih teladan buat kita. Saya baca firman juga. Saya lawan semua tantangan yang datang ke saya dengan firman Tuhan. That's why kepercayaan jadi penting. Karena keselamatan yang Tuhan berikan buat kita cuma jadi cerita kalau kita nggak terima dengan percaya. Berapa banyak dari kita yang kita tahu, oh ya gue udah diselamatin. Oh ya gue udah ya gue percaya gue orang Kristen kok. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan itu relationship. Kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di KTP, kita bisa jadi orang Kristen. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita secara pribadi. That's why kita perlu percaya Tuhan gitu ya. Keselamatan keselamatan untuk semua orang. Tetapi firman Tuhan perlu kita percaya. Keselamatan itu bisa kita akses waktu kita percaya. Oke, jadi poin yang pertama, keselamatan itu perlu kita percaya dulu. Sebelum saya masuk ke yang lain, jadi keselamatan kita perlu mempercayai gitu ya. Saya kemarin sharing di BSD, saya bilang gitu ya, saya sedang berproses
ini saya kesaksian sedikit, saya sedang berproses dengan apa yang saya layani gitu ya. Dengan tantangan-tantangan yang datang sama saya sebagai yang saya tahu Tuhan bawa saya ke sana. Tapi saya tahu saya nggak mau bertindak dengan pemikiran saya sendiri. Saya nggak mau bertindak dengan apa yang saya rasain. Karena saya mau bertindak dengan apa yang firman Tuhan bilang buat saya. Oke, saya punya prinsip, bukan prinsip, perspektif. Oke, bahwa decision over feeling. Keputusan harus lebih kuat daripada perasaan kita. Oke, karena Yesus mengasihi kita nggak dengan perasaan. Dia mengasihi kita dengan keputusan. Kalau dia pakai perasaan, disalib buat orang lain lagi. Jadi alasan Tuhan disalib, bisa nggak saudara di sini lihat alasannya kita? Jadi kalau kita ngaca, kita lihat namanya Yesus Kristus mati buat lo nih, dan dia kasih keselamatan itu buat kamu. Kita terima dengan cuma-cuma. Nah, waktu saya lagi berproses itu, saya bertanya sama Tuhan, boleh dong? Kita ikut Tuhan itu jangan mempertanyakan Tuhan, tapi bertanya sama Tuhan boleh. Makanya dia berikan firman Tuhan. Makanya dia berikan Roh Kudus untuk kita ngobrol sama dia. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok nggak enak ya? Kita ikut Tuhan kok rasanya harus ini. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Kalau kita baca ayatnya, yang pertama apa? Sangkal dirinya dulu kan? Bukan ikut Tuhannya dulu. Ya, nah, jadi saya di tengah itu, ya saya percaya Roh Kudus sudah bisa bicara dengan kita semua gitu. Karena itu bukan Roh Kudus bicara, Tuhan bicara lewat firman Tuhan itu bukan keahlian pendeta atau jurus. Itu fasilitas orang percaya. Jadi bukan berarti saya bicara di sini terus saudara nggak bisa dengar Tuhan bicara sama saudara lewat keseharian saudara. Bisa, gitu. Karena melalui karya Kristus, dia kasih akses untuk kita berhubungan sama dia langsung. Oke, nah waktu saya jalan, tiba-tiba ternyata saya nggak tahu saya sedang bermasalah dengan harga diri saya. Waktu saya ingat banget, saya di McD, saya habis ngajar, saya mau makan, saya ke McD, sampai turun. Nah ini bukan aneh, tapi waktu kita belajar untuk 24 jam terkoneksi dengan Tuhan, ada dengan firman-Nya, dia akan bisa bicara sama kita lewat hal-hal yang sederhana. Nah, itu jadi revelation buat kita pribadi. Nah, waktu aku jalan, saya tahu ada suara datang dari dalam dan saya tahu itu Roh Kudus. Dan dia bilang gini, emang harga diri kamu udah nggak penting, Glenn. Gitu. Kenapa? Karena harga diri kamu saya udah bayar. Kamu mahal banget. Jadi lakukan kehendakku, bukan supaya kamu dihargai. Lakukan kehendakku karena kamu mengasihi aku. Selesai. Detik itu hati saya lega dan saya tidak mempersalahkan orang-orang yang bermasalah sama saya. Kenapa? Karena saya comes from Holy Spirit. Datang dari Roh Kudus bicara sama saya. Dari situ saya lega dan saya ingat, nah, kalau saya nggak percaya itu, saya masih masukin ke pemikiran saya sendiri, mungkin saya nggak bisa berdiri di sini. Karena satu hal yang saya berdoa, Tuhan ajar saya kalau saya sharing, pastikan hati saya dalam posisi yang benar. Itu yang sedang saya terus doakan setiap kali saya mau sharing. Karena saya nggak mau, hati saya mau Tuhan tolong saya, karena hati saya Tuhan yang bisa rubah melalui Roh Kudus gitu ya. Jadi yang pertama, percaya. Kayak ada 5 poin. Kita jam 12 lah baru pulang. Oke, yang kedua, kebenaran. Poin yang pertama percaya, yang kedua kebenaran. Kita buka firman Tuhannya 1 Yohanes 1 ayat 8. Oke, saya baca. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, di sini kan bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Artinya memang kita orang berdosa. Kita ini melakukan dosa
Kita disebut orang berdosa bukan karena kita habis melakukan dosa, tapi kita melakukan dosa karena tabiat kita waktu udah dosa. Nah, nature-nya udah dosa gitu. Jadi melakukan dosa. Wah, Kak Gledi bilang udah berdosa. Tapi that's real. Itu kebenaran. Tapi, nah ada tapinya. Tapi karena karya Kristus, karena karya keselamatan, kita dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena perbuatannya Kristus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu supaya Tuhan sayang, sayang sekali. Karena Tuhan udah sayang sama kita. Kita dikasihi Tuhan tanpa syarat. Kitab Roma bilang, selagi kamu masih berdosa, dia udah mati buat kita. Bisa bayangin nggak? Dia tergantung di kayu salib dengan jaminan kita nggak ikut dia. Kasih yang seperti apa? Kita mau sembah Tuhan yang seperti apa? Dia tergantung dengan jaminan dia. Kalau saya renungin gitu ya, dia yang create kita, dia yang lahirkan kita, dia yang ciptakan kita, dia yang berikan keselamatan, dia karuniakan Roh Kudus, dia kasih kita talenta, oke? Tapi dia nggak paksa kita untuk ikut dia. Kalau saya jadi Tuhan, atau diri lo, Gled. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak yang saya hajar, kalau kamu melayani dan kamu rasa capek, berarti kamu nggak lagi berhubungan sama Tuhan. Karena pelayanan kita berangkat dari hubungan pribadi kita di kamar sama Tuhan. Baru kita keluar dengan ekspresi, bahwa saya mau melayani Tuhan. Karena saya ngalamin kasih Tuhan setiap hari. Jadi kasih Tuhan itu bukan kejadian satu kali. Kasih Tuhan itu kita harus alami setiap hari. Karena revelationnya betapa panjang, lebar, dan luasnya kasih Tuhan buat kita. Jadi pengalaman hidup kita setiap hari kita mesti bergerak karena kita tahu bahwa saya dikasihi Tuhan. Jadi stop bicara gini, jelek-jelek gini, gue dikasihi Tuhan. Enggak. Kalau kamu bilang diri kamu jelek, kamu lagi bilang Tuhan jelek ciptain kamu. Firman Tuhan bilang kamu masterpiece. Masterpiece ya. Kita tahu pelukis ya, ciptain sesuatu disebutnya masterpiece. Kita masterpiece-nya Tuhan. Kita memang orang berdosa karena kejatuhan satu orang. Seluruh dunia jadi dosa. Tapi karena pengorbanan satu orang di kayu salib, seluruh dunia jadi orang benar. Kalau percaya. Jadi kepercayaan itu kita memang perlu bangun setiap hari bahwa Tuhan, saya percaya. Saya percaya karya Kristus. Saya percaya bahwa oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Saya percaya bahwa masa depan saya cerah. Saya percaya bahwa kehidupan saya ditentukan dari apa kata Tuhan. Saya percaya bahwa saya sudah dimenangkan dan saya lebih dari orang-orang yang menang. Kita perlu lihat itu. Jangan lihat pakai keadaan bisnis saya lagi gagal. Keluarga saya lagi berantakan. Saya lagi nggak bagus kondisi saya. Tapi kamu lebih dari pemenang. Makanya jangan pakai keadaan aja yang dipakai ukur ke diri sendiri. Pakai karyanya Kristus dong. Kalau kita pakai ukur diri saya sendiri, ya oke, saya umurnya 36 tahun, masih naik motor. Kalau saya pakai ukuran dunia, belum punya mobil, Gled. Belum punya rumah, Gled. Tapi saya nggak ukur diri saya pakai itu. Saya tahu bahwa hidup saya waktu saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya punya Tuhan. Salah nggak sukses? Nggak salah. Salah nggak berhasil? Nggak salah. Banyak orang di luar sana berhasil sama sukses nggak pakai Yesus kok. Tapi sorry, kalau mau serupa supaya dunia lihat Tuhan, kamu harus bergaul sama Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, dan melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Kita perlu bangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oke? Jadi memang benar kita orang berdosa, tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Oke? 1 Yohanes 2 ayat 3. Saya baca firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah,
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tadi saya bilang yang pertama kita percaya, kedua keselamatan. Judul kita hari ini buah dari keselamatan. Jadi dia bilang kalau kita mengenal Allah, tanda-tandanya kita menuruti perintah Allah. Gitu ya. Jadi kita masih di topik yang kebenaran. Saya layani salah satu bapak di salah satu komsel. Ya, beliau tidak mau join lagi gitu ya, karena problem yang ada, dan dia jadi merasa tidak layak. Iblis tuh paling pintar bisikin kita untuk kita tidak layak gitu. Kamu harus lakukan sesuatu dulu supaya kamu layak. Kamu baca Alkitab dulu, kamu ikut komsel ini dulu sebulan, 2 bulan gitu. Iblis tipu kita pakai itu semua kan. Bukan salah ikut itu semua. Tapi kalau dasar kita ikut supaya Tuhan sayang, ada yang salah. Nah, Bapak ini bilang sama saya waktu saya ngobrol sama dia gitu ya. Saya jujur saya bilang saya minta Tuhan untuk tolong saya untuk bicara sama dia. Karena Tuhan lebih kenal dia daripada diri saya. Saya cuman leader yang mengepalai home base ini, yang mengepalai komsel ini gitu. Artinya saya koordinator, saya core team community di gereja kami, dan ada beberapa komsel yang saya kepalai gitu ya, yang saya bukan kepalai, saya kontrol lah. Tiba-tiba Bapak ini ngambek lah ceritanya. Karena ada berita yang nggak enak buat dia dan dia jadi merasa tertuduh gitu. Nah, waktu saya mau jalan ke dia, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, karena Tuhan lebih kenal Bapak ini daripada saya. Tapi sebagai fungsi, saya harus ketemu sama Bapak ini. Ya, saya ketemuin. Ya, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya cuma bilang, Tuhan bimbing saya untuk saya bicara sama dia. Udah, gitu. Yang keluar dari mulut dia pertama, udahlah Gret, saya nggak layak. Saya orang berdosa lah. Ya mungkin emang cerita itu nggak benar sih, tapi ya emang saya nggak layak untuk saya memimpin. Terus saya diam, terus saya bilang, tiba-tiba saya punya hikmat itu timbul di saya dan saya bilang, Om, kalau nggak layak, saya juga Om. Kalau berdosa, saya juga, sama kita. Jadi kalau mau bicara layak atau tidak layak, saya juga. Nah, jadi saya bilang, oke. Saya bilang. Tiba-tiba dia nangis. Karena memang kita nggak pernah layak. Kita dilayakkan. Karena perbuatannya Kristus. Ya, firman Tuhan bilang, nah waktu kita tahu kita dilayakkan, ada sesuatu yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan. Ada sesuatu yang kita bisa hidupi gitu ya. Di kehidupan kita melalui karyanya Tuhan. Bukan melalui perbuatan baik kita, tapi melalui karyanya Tuhan. Jadi nomor satu yang kita harus lakukan, lihat siapa kita di dalam Tuhan, percaya dalam hati, dan baru kita mengerjakan yang Tuhan mau. Jadi ada tahapan memang. Oke, saya mau bilang terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Culture kita berubah seketika. Tapi untuk kita lebih peka dengan Tuhan, kita perlu intensional bangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu ada kesengajaan. Kenapa kita perlu sengaja? Tahu nggak kenapa kita perlu sengaja? Karena dia bukan Tuhan yang maksa. Nggak ada hubungan yang dipaksa jadi enak jalanin hubungannya. Dia mau berhubungan sama kita karena inisiatif bahwa anak saya yang saya sudah selamatkan mau terkoneksi sama Bapa di sorga. Mau terkoneksi sama Roh Kudus. Jadi kita nggak dipaksa. Makanya dia nggak pernah maksa. Even waktu kita jauh, begitu kita sadar Tuhan, terus kita datang sama Tuhan, kita pikir Tuhan jauh banget gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5 bilang, sekali-sekalipun aku nggak pernah tinggalin kamu. Sekali-sekalipun aku tidak pernah membiarkan kamu. Nah, jangan artiin hadirat Tuhan dari perasaan. Dia tinggal di dalam kita waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dalam tekanan, ini yang saya pakai di hidup saya. Saya pilih masuk kamar, saya singkirin handphone saya, dan saya belajar, Tuhan, saya tahu Tuhan bisa bicara buat saya. Talk to me, saya akan belajar dan saya akan melangkah melalui apa yang Tuhan ngomong sama saya. Dan pasti firman Tuhan kalau suara Tuhan. Kalau kita suruh benci orang lain, berarti bukan suara Tuhan.
Kalau itu meninggikan diri kita sendiri, berarti bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan menghasilkan kemuliaan buat Dia melalui kehidupan kita. Jangan pikir ikut Tuhan, kita harus punya model sama kayak dunia ini kan. Kerajaan yang kita hidupi berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia. Mau tahu buktinya? Coba ngomong sama orang yang kenal Tuhan. Bro, kasihi musuhmu bro. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Waduh, ntar dulu. Saya ikut Tuhan tapi ntar dulu. Oke? Nah, jadi kita memang dibenarkan. Nah, itu semua tadi yang saya ceritakan, itu semua akses yang Tuhan berikan buat kita. Makanya kita perlu percaya. Dan yang kedua, kita terima itu sebagai kebenaran. Karena kita dibenarkan. Oke? Nah, ini firman Tuhan menyatakan bahwa memang kita orang berdosa. Itu kebenarannya. Tapi diselamatkan oleh kebenaran. Oke? Sekarang, tadi poin pertama percaya. Poin kedua, benar. Poin ketiga, pertobatan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Oke, saya baca. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang yang dikuduskan. Saya bilang pengampunan terjadi, tetapi kita perlu iman untuk menerimanya. Saya bilang pengampunan itu pertobatan itu bukan dari jahat ke baik. Pertobatan itu kita berbalik arah untuk melihat siapa kita di dalam Kristus. Karena waktu kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita lihat gambar kita bukan apa yang orang lihat tentang saya. Gambar saya bukan apa yang saya bilang tentang diri saya. Gambar saya seperti apa yang Tuhan bilang tentang saya. Karena pandangan kita sama Tuhan, lama-lama karakter Tuhan ada di kehidupan kita. Jadi without effort, tanpa effort. Cuman ada effort untuk bergaul sama Tuhan. Kan ada keputusan kita. Oke? Pertobatan. Jadi semuanya diterima dengan iman. Oke? Kita masuk poin yang keempat adalah berbuah. Tadi saya tulis pertama, percaya, kita menerima sebagai kebenaran. Setelah kita terima sebagai kebenaran, kita bertobat, kita berbalik arah. Baru yang keempat, berbuah. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi perlu iman. Kita nggak lihat keselamatannya, tapi kita terima dengan iman. Nah, baru berbuah itu apa? Berbuah itu hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau buahnya rambutan, jangan tanam mangga. Kalau kita mau apel, jangan tanam durian. Karena dari buahnya lah. Jadi waktu kita percaya, kita menganggap apa yang, bukan menganggap, kita believe yang Tuhan percaya itu sebagai kebenaran, kita bertobat, berbalik arah, lama-lama karena pergaulan kita dengan firman Tuhan, menghasilkan buah dan menghasilkan tindakan. Jadi buah dari keselamatan adalah tindakan kita. Nah, tapi saya mau bilang, tapi jangan karena Tuhan, supaya Tuhan sayang kita. Tetapi hasil dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jadi yang dikejar bukan perbuatan baiknya dulu. Yang dikejar tadi, kita percaya Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita menerima itu sebagai kebenaran karena kita orang benar. Oke, kita sebut diri kita orang benar bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena perbuatan Kristus benar. Jadi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Makanya firman Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Tidak ada orang yang bisa bilang bahwa saya hebat. Tapi Tuhan Yesus yang hebat. Kristus yang hebat melalui karyanya Dia. Oke?
Jadi kita berbuah. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu ya. Nah, kalau kita baca pasal Ibrani 11 ini, kita bisa baca tuh semuanya. Ke bawah di Ibrani 11. Semua orang-orang yang dengar Tuhan dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Padahal kanan kirinya bilang, kamu aneh. Nuh suruh bangun bahtera. Abraham suruh korbanin anaknya. Coba kalau kita nggak kenal Tuhan. Kalau kita nggak bangun hubungan kita sama Tuhan. Begitu Tuhan suruh traktir musuh lo tuh. Belum makan siang. Waduh, ntar dulu nih Tuhan. Saya ikut Tuhan tapi yang ini ntar dulu ya. Kan nggak masuk akal. Gimana sih Tuhan? Apalagi tiba-tiba perasaan kita. Tuhan, masa Tuhan nggak tahu sih yang dibikin sama gue? Gitu. Tapi Tuhan bilang, berkati. Nah, itu semua tadi saya bilang, karena buah. Jadi jangan pakai effort. Effortnya cuma gini, terkoneksi sama Tuhan. Akhirnya gini, kita punya kemampuan melakukan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita punya kemampuan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Karena pengenalan. Saya kenal Pak Imam gitu ya. Saya kasih ke Pak Imam handphone saya. Saya serahin ke Pak Imam. Gitu. Nah kalau saya nggak kenal Pak Imam, ya saya nggak bisa kasih handphone saya. Ya, makanya berbuah kan gitu. Jadi kita perlu kasih gitu ya. Semua problem kita sama Tuhan. Supaya kita nggak sibuk ngurusin problem kita, tapi kita sibuk dengerin apa yang Tuhan mau buat hidup kita. That's why waktu kamu khawatir, kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena suara kekhawatiran kita yang lebih kita dengar. Akhirnya tindakan kita jadi khawatir. Akhirnya kita ambil keputusan diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita lebih dengar noise daripada voice of God. Noise itu apa sih? Kekhawatiran, ketakutan, keraguan, bimbang. That's noise. Kita perlu tahu bahwa ada kuasa di dalam kita. Dia harus berhenti suara-suara itu supaya saya bisa dengar Tuhan tuntun saya kemana. Karena dari itu semua kita akan berbuah dari perbuatan kita. Kita buka di Yakobus 2 ayat 18. Ya, saya baca firman Tuhan Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tema kita hari ini buah dari keselamatan. Jadi kita bisa lihat gitu ya, buah dari keselamatan itu adalah perbuatan kita. Jadi sebenarnya kita nggak usah bilang sama orang, gue udah bertobat loh, nggak usah. Gue udah bener loh, nggak usah. Gue udah rajin komsel loh, nggak usah. Dibilang dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi kalau misalnya kita dengar suara-suara sombong, udah datang aja sama Tuhan. Tuhan, saya tahu suaranya ini nggak enak, saya tahu saya denger ini nggak enak. Tapi saya tahu saya udah bukan apa yang saya mau, tapi saya apa yang Tuhan mau. Oke, sekarang ajarin saya untuk saya berespon dengan benar. Karena saya tahu buah yang keluar dari saya adalah harus hubungan pribadi saya sama Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa Tuhan jadi manusia? Oke, kita tahu alasannya ya Tuhan tembus kita, Tuhan itu. Tapi tahu nggak kenapa Tuhan jadi manusia? Bro, Jor, gue kenal sama Jor ini, ada Sohib. Kenapa Tuhan jadi manusia, Jor? Supaya Tuhan semakin dekat dengan kita. Setuju. Ada lagi? Kak Desi? Jadi manusia, selain dia menyelamatkan hidup kita. Dia mengosongkan diri, benar. Dia Tuhan ya, dia mengosongkan dirinya untuk jadi manusia. Ini kebenarannya. Supaya waktu saudara bilang sakit, dia tahu rasanya sakit.
Waktu saudara bilang saudara ditipu sama orang lain, dia tahu rasanya ditipu. Waktu saudara rasain saudara orang tinggalin saudara, dia tahu rasanya ditinggalin. Yang membedakan dia tidak berbuat dosa. Itu tujuan dia jadi manusia. Jadi kalau saudara rasain itu semua, nggak ada yang salah. Tapi datang sama yang bisa, Tuhan, nggak enak rasanya disakiti. Tuhan bilang, saya tahu. Firman Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Setelah itu, dan belajarlah kepadaku. Ada terusannya. Habis itu kita belajar. Supaya buah yang keluar dari kita, seperti firman yang kita renungkan. Saya harus bilang, kita nggak bisa keluarin buah yang berbeda sama apa yang kita tanam. Kalau kita izinkan kasih Tuhan menerobosi hati kita, kita akan bisa lebih mengasihi orang lain. Saya belajar di diri saya. Saya nggak bilang itu mudah, tapi bisa. Karena kita punya Roh Kudus. Saya lagi belajar di hari-hari saya. Kristus nomor 1, orang lain nomor 2, saya terakhir. Dan saya yakin pada diri saya sendiri, saya tidak bisa lakukan itu tanpa hubungan pribadi saya sama Tuhan. Kalau saya bilang sama teman-teman di sini, saya juga masih latihan tiap hari untuk mengizinkan Tuhan mengasihi saya. Supaya setiap hari saya belajar, saya melayani, saya kerja. Karena aliran hubungan saya sama Tuhan. Nanti waktu kita hadapi sesuatu, Tuhan akan kasih tahu yang ini belum beres, give it to me. Bukan beres, bukan berarti Tuhan belum beresin. Tapi Roh Kudus akan terus menelusuri ke dalam hati kita sampai kita terus semakin murni dan semakin serupa sama Tuhan. Sampai orang akan bilang, kok bisa sih? Bisa. Tapi kan air matanya lo nggak tahu. Tapi kan nangis-nangis di kamarnya lo nggak tahu. Oke? Mentor saya bilang sama saya, Gled, waktu kamu memimpin, saya percaya di sini semua pemimpin. Kenapa? Karena kita dilahirkan untuk memimpin. Kita nggak dilahirkan untuk biasa-biasa ya di marketplace, di sekolah, di kampus itu. Kenapa? Karena kan kita punya responsibility untuk memimpin diri kita sendiri. Jadi kita perlu pimpin diri kita untuk terus bersekutu sama Tuhan. Minta Tuhan mengasihi saya. Minta Tuhan penuhi hati saya dengan kasih-Nya Tuhan setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman timbul dari apa? Kasih Tuhan kepada kita. Kasih melenyapkan ketakutan. Jadi kalau takut, nggak usah berusaha berani. Di area di mana kita masih takut, di area itu kita belum izinkan Tuhan mengasihi kita. Kita perlu izinin Tuhan mengasihi kita di area-area yang kita masih takut. Tuhan, saya masih takut di area ini, tapi saya tahu Tuhan mengasihi saya juga di area ini. Kasihi saya Tuhan di area ini. Tolong saya. Nanti dia akan ngobrol sama teman-teman di sini. Jadi buah dari keselamatan itu adalah perbuatan baik dan pekerjaan iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kurangin yang denger-denger, yang sumbang-sumbang kurangin. Karena begitu kita dengar yang sumbang-sumbang, yang keluar juga sumbang, yang kita percaya juga jadi sumbang. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, begitu ada sesuatu terjadi, responnya itu sesuai dengan apa? Yang kita percaya. Kan? Saya belajar sampai hari ini, saya belajar untuk berespon, bukan bereaksi. Ya. Nah, jadi kita belajar untuk tertanam di dalam Kristus. Tadi kita bilang kita percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita menerima apa yang Kristus sudah lakukan sebagai kebenaran. Habis itu kita bertobat, berbalik arah. Bukan dari jahat jadi bikin baik, bukan. Kita cuma balik arah. Jadi bukan berusaha bikin baik. Pertobatan itu adalah mengenal siapa kita yang sebenarnya.
Waktu kita tahu, kita mengenal siapa kita yang sebenarnya, otomatis perbuatan kita berubah dengan sendirinya. Oke? Kalau saya polisi, saya nggak perlu berusaha untuk, saya nggak perlu berusaha untuk nggak nyolong gitu. I know, my identity is police gitu, saya polisi. Jadi saya nggak usah berusaha, ada handphone orang geletak, atau ada pintu mobil orang terbuka, karena saya polisi, saya nggak perlu, wah saya mah kesempatan, saya jadi penjahat. Enggak. Karena saya tahu saya polisi, identitas saya polisi, saya nggak perlu berjuang untuk nggak menyolong. Karena saya tahu tugas saya tahu identitas saya. Sama dengan identitas kita di dalam Kristus. Waktu kita tahu identitas kita di dalam Kristus, waktu kacamata kita melihat Tuhan, melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita nggak perlu effort. Waktu kita mau melakukan kejahatan, kita nggak perlu tahan-tahan. Karena kalau gue mau balas, that's not my identity. My identity is gue anaknya Tuhan. So respon gue harus sama seperti apa yang Tuhan nyatakan ke gue. Saya bilang, ini nggak gampang. Nggak satu malam saya bisa ngomong ini, bisa lakukannya. Perlu keputusan setiap hari. Jatuh, berdiri lagi. Karena keselamatan itu, kasih karunia adalah kesalahan kamu makin besar. Kasih karunia itu lebih besar dari itu. Karena bukan soal waktu kita jatuh. Persoalannya kita mau berdiri atau enggak. Kita perlu berdiri lagi. Kenapa? Karena keselamatannya udah jadi. Jadi jangan urusin dosa kalian dong. Kita sering fokusnya sama dosa. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya emang berdosa. Iya emang berdosa gitu. Gue udah bayar tapi bangkit dong lihat itu. Kita seringnya sin conscious, bukan Christ conscious. Kita sadar dosa, bukan sadar Kristus. Nah kalau kita sadar dosa, kita berusaha untuk bikin perbuatan baik. Begitu orang kecewain, saudara runtuh. Tapi kalau saudara sadar Kristus, berbuat baik, orang jahatin saudara, makin bagus nih untuk gue nyatain Tuhan di hidupnya dia. Ngomongnya gampang. Asli. Saya habisin banyak malam untuk saya ampuni orang lain, sampai Roh Kudus sendiri kasih pewahyuan buat saya. Jangan saya lanjutin dulu, karena itu poin berikutnya. Oke, jadi pertobatan dan kita berbuah. Nah, berbuah itu nggak effort. Pohon mangga nggak berusaha, gue mangga lo, gue buah mangga lo. Enggak. Ditanamnya mangga, keluarnya mangga. Tanemin aja terus, siremin. Keluarnya mangga. Bergaul aja terus sama Tuhan. Lama-lama kamu serupa, lama-lama saya serupa. Keselamatannya udah ada, anugerahnya udah ada, tinggal kita mau atau enggak. Karena tadi saya bilang, Tuhan adalah Tuhan yang relation, hubungan. Dia nggak mau segala sesuatu yang dipaksakan. Makanya dibilang kan, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Itu bukan take and give. Itu bahasa hubungan. Kamu sayang sama aku, berarti kamu mau lakuin dong apa yang aku suka. Itu hubungan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu hubungan dengan Tuhan. Karena melalui karya Kristus, melalui apa yang Kristus lakukan di kayu salib, kita bisa langsung datang ketemu Tuhan. Karena kan kalau kita baca firman Tuhan, begitu Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua. Tahu nggak artinya terbelah? Itu kenapa? Bukan karena gempa bumi Tuhan mau kasih tahu, oh ini nih, dia juru selamat ya, benar juga sih ada itunya, ada unsur itu juga. Tapi tahu nggak kenapa terbelah dua? Tuhan mau kasih tahu, nggak ada batas kegiatan agama yang membuat kamu lebih benar, karena kamu dibenarkan. Saya udah bayar semuanya. Kamu beribadah sama Tuhan karena pengenalan kamu akan Tuhan. Kita beribadah sama Tuhan karena pengenalan kita akan Tuhan. Jadi berbuah tidak pernah dipaksakan. Yakobus 2 ayat 17. Aku baca, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya cuma mau bilang sama saudara, yang tadi saya bilangin, yang tadi saya sharing, semuanya
saya belajar untuk membangun hubungan sama Tuhan. Makanya saya bisa sharing. Kita punya Roh Kudus yang sama, firman Tuhan yang sama. Bukan saya bilang saya bisa, saudara nggak bisa, atau saudara bisa, saya nggak bisa. Tapi saya mau bilang, buah dari keselamatan yang Tuhan bilang, yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah perbuatan kita. Dan kita nggak perlu effort untuk melakukannya. Karena tadi kita bilang, kita menerima, kita percaya, habis itu kita menerima itu sebagai kebenaran. Dan kita berbalik arah. Waktu kita berbalik arah, kita bangun konsisten hubungan kita dengan Tuhan. Ini waktu saya bilang konsisten, jangan artiin jadwal ya. Tapi konsisten itu adalah kayak makan deh. Saudara kalau nggak makan pagi, sore udah pucet nggak? Udah lemes kan ya? Nggak tahu ya, kalau saya gitu soalnya. Saya makan pada jamnya. Saya sarapan, saya makan siang, saya makan malam. Gitu. Jadi saya makan pada jamnya. Jadi kita perlu konsisten gitu. Kita sadar bahwa hubungan kita sama Tuhan bukan syarat, tapi kerinduan. Kita rindu untuk dengar Tuhan bicara sama kita. Oke, jadi yang keempat tadi, kita berbuah. Dari mana kita tahu atau kita tahu orang itu sudah menerima keselamatan? Dari buahnya. Dari apa yang dia lakukan. Tapi ada hal-hal yang dia belum benar. Ya udah nggak apa-apa. Kan kita tubuh jiwa roh udah terima ya, Kak ya. Udah belajar tubuh jiwa roh ya. Rohnya kan udah sempurna, tapi kan jiwanya dalam perjalanan. Kalau anugerah Tuhan kita bisa terima dari Tuhan, harusnya kita juga bisa berikan anugerah buat orang lain. Oke, nah baru kita masuk ke poin yang terakhir. Tadi bro udah angkat-angkat, jadi saya waktunya udah harusnya habis. Oke, saya masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah mengasihi. Pertama, percaya. Kedua, kita terima apa yang Kristus sudah lakukan sebagai kebenaran. Ketiga, kita bertobat. Dari pertobatan kita berbalik arah, membangun hubungan sama Tuhan. Akhirnya kita menghasilkan buah. Baru yang ketiga, yang kelima, mengasihi. Saya tulis di catatan saya, kita bisa melayani, tetapi tidak mengasihi. Saya ulang ya, kita bisa melayani, tetapi tidak mengasihi. Matius 7 ayat 20 bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya kita dikenal. Nah, saya cuma mau bilang, perbuatan kita apapun, dasarnya harus kasih Tuhan sama kita. Hubungan yang kita mau bangun dengan siapapun, harus kasih Tuhan sama kita. Jadi kita mengizinkan Tuhan mengasihi kita. Dari sana kita jatuh cinta sama Tuhan. Akhirnya kita rindu untuk orang lain juga mengalami hal yang sama melalui kita. Makanya Tuhan kasih kita keselamatan. Kenapa? Karena dia rindu semua. Dia nggak mau satu orang pun binasa di dunia ini. Waktu kita terima keselamatan itu, ada bagian kita untuk kita bisa juga beritakan buat orang lain. Oke, jadi kita mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Aku baca 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini saya belajar gitu, untuk mengasihi. Bahasanya mengasihi orang yang susah dikasihi. Saya tulis di catatan saya, waktu yang paling tepat untuk mengasihi seseorang adalah waktu dia menyakiti kita. Karena mungkin orang yang menyakiti kita, dia sering banyak sakitin orang di luar sana. Sampai dia nggak sembuh-sembuh.
Tapi waktu kita ketemu kasih Tuhan di kehidupan kita, orang ini kita bisa kasih. Kalau Tuhan lihat orang itu 2% dari kebaikannya dia, apa hak kita lihat 98% keburukannya dia? Karena firman Tuhan bilang di sini, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kita ganti kacamata kita, pakai kacamatanya Tuhan. Waktu kita lihat orang yang menyakiti kita. Jadi buah dari keselamatan, kita mampu menggunakan anugerah Tuhan untuk menyatakan Tuhan ke hidup orang lain. Saya berdoa, kita semua bisa lakukan itu. Akhirnya dunia bisa lihat, ada juru selamat namanya Yesus Kristus melalui apa yang kita bikin. Nggak usah bikin sama hal-hal yang spektakuler. Enggak, Tuhan nggak bicara sama hal yang spektakuler. Yesus itu nggak jadi viral, nggak memviralkan diri. Dia bikin sesuatu jadi viral. Jadi waktu saudara melayani orang-orang yang dalam kutip ada di sekitar saudara, ini saudara viral sendiri. Kenapa? Karena memang Tuhan mau dirinya dikenal melalui diri kita. Tiap hari kita cuma tahu bahwa itu buah dari keselamatan yang kita terima. Akhirnya kita nggak memegahkan diri. Tuhan terima kasih kalau Tuhan pakai saya. Tuhan terima kasih kalau Tuhan pakai saya, izinkan kenalin Tuhan sama orang. Tuhan terima kasih kalau Tuhan pakai saya untuk tolong orang lain. Sebab saya tahu saya tidak bisa lakukan itu dengan kemampuan saya sendiri. Yohanes 15 ayat 5 bilang kan, di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Artinya gini, di luar Tuhan kita nggak bisa bikin yang Tuhan mau kita bikin. Kita perlu menerima keselamatan itu, dan itu jadi tindakan, dan menerimanya dengan iman. Kebenaran itu diterima dengan iman, bukan dengan perbuatan. Baru setelah kita percaya menghasilkan perbuatan baik, karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, jadi mulai hari ini lihat kaca, bilang kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita buka firman Tuhannya di Roma 5 ayat 8. Aku baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, huruf besar, kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mau bilang kita juga bisa melakukan itu. Ketika orang lain masih berdosa, kita bisa mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Bukan berarti kita jadi surat izin kita untuk bergaul sama orang berdosa atau orang yang masih bikin dosa, enggak. Tapi orang dosa dekat kita tetap nyaman. Bukan kita bergaul sama mereka. Prinsip saya gini, ini banyak anak muda ya, prinsip saya adalah berteman sama siapa aja, bergaul pilih-pilih. Jadi kita bisa berteman sama siapa aja, tapi bergaul kita perlu pilih dong. Karena kehidupan saya ditentukan dari dengan siapa saya bergaul. Untuk saya bergaul dengan firman Tuhan, saya jadi orang yang mengandalkan firman Tuhan. Untuk saya bergaul dengan pencuri, tinggal tunggu waktu kamu jadi pencuri. Jadi kita perlu pilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena buah keselamatan itu. Yesus menggenapi panggilannya dengan 12 murid. Yesus pun gak sendirian. Makanya Tuhan bilang, kalau aku pergi, jadi bagus. Karena aku kasih kamu Roh Kudus. Supaya gini, supaya bukti firman Tuhan bahwa keselamatan itu jadi punya kamu, jadi nyata di murid-murid. Makanya aku pergi. Makanya aku kasih Roh Kudus ke kamu. Supaya lo gak bergantung sama gue, tapi bergantung sama firman dan keselamatan yang aku sudah bikin sama kamu. Jadi kita bergantung sama apa yang Kristus sudah bilang buat kita. Oke. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 13. Saya baca firman Tuhan. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah sekarang. Makanya dibilang buah dari keselamatan. Artinya kehidupan kita waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya hidup yang kekal.
melalui karyanya Kristus. Nah, waktu kita punya hidup yang kekal, kita bisa hidup seperti Kristus hidup di dunia. Kristus hidup di dunia gimana sih? Jadi berkat, tolong orang lain, beritakan firman, dan memuridkan orang lain supaya jadi murid Kristus. Karena setelah kita terima keselamatan, kita juga punya tugas. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi, buah dari keselamatan, saya bisa konklusinya yang pertama, kita perlu percaya. Kepercayaan kita sangat penting buat Tuhan. Yang kedua, kita menerima karya Kristus di dalam kehidupan kita sebagai kebenaran. Yang ketiga, kita mau bertobat. Kita berbalik arah. Berbalik arah gini, melihat diri kita seperti Kristus melihat kita. Lalu yang keempat, dari situ kita menghasilkan buah sesuai dengan apa yang kita lihat ke diri kita. Oke? Percaya nggak bahwa kita punya kuasa untuk menciptakan kehidupan buat orang lain dan kehidupan buat kita? Karena perkataan kita punya kuasa. Itu kita memperkatakan sesuatu. Ada kehidupan di situ. Waktu kita bilang sama anak kita, sama teman kita, sama partner kita, kamu berharga. Mungkin kita cuma ngomongnya begitu. Tapi itu masuk ke kehidupannya dia. Terima kasih ya kamu tolongin saya hari ini. Itu kehidupan buat orang lain. Jadi ikut Tuhan tuh bukan yang spektakuler aja, tumpang tangan orang jatuh gitu. Ya Tuhan bisa tuntun kita untuk lakukan itu. Tapi intinya adalah kehidupan kita. Orang lihat kehidupan kita. Baru yang terakhir, mengasihi. Saya tutup dengan ini. Kasih adalah apa yang dunia nggak bisa kasih buat orang lain. Jadi kita mengasihi sesama kita. Karena Kristus sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi kita tidak bisa mengasihi sesama kita tanpa kita punya hubungan dengan yang melakukannya itu lebih dulu buat kita. Tuhan Yesus berkati. Selesai.